Bisa kita beralih ke topik yang kedua. Mantan Presiden Joko Widodo merespon positif ditetapkannya Ibu Kota Nusantara atau IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 oleh Presiden Prabowo Subianto. Jokowi menyebut penetapan itu sangat bagus. Jokowi menambahkan dengan ditandatanganinya Perpres kelembagaan baik itu eksekutif, yudikatif, serta legislatif semuanya akan berada di IKN. Dia berharap semuanya dapat berjalan dengan baik dan pada 2028 dapat benar-benar siap dan pindah ke Ibu Kota Nusantara. Sebelumnya, Presiden Prabowo menetapkan IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang diteken dan diundangkan mulai 30 Juni 2025. Saya kira sangat bagus ya, Bapak Presiden telah memutuskan, telah menandatangani Perpres, disampaikan mengenai IKN sebagai ibu kota politik. Saya kira bagus. Artinya kelembagaan baik itu eksekutif, yudikatif, kemudian legislatif, semuanya akan berada di IKN, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, dan kita harapkan nanti insya Allah betul-betul 2028 kita benar-benar siap dan pindah bersama-sama ke IKN. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menetapkan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028 mendatang. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Setelah 11 bulan memerintah, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberikan kejelasan mengenai masa depan Ibu Kota Nusantara. Kota baru yang dirancang sebagai ibu kota negara itu akan ditetapkan sebagai ibu kota politik di tahun 2028. Istilah itu muncul ketika Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 79 Tahun 2025. Isinya antara lain mengatur tentang syarat IKN bisa menjadi ibu kota politik. Seperti kawasan inti pusat pemerintahan yang sudah terbangun dengan capaian 800 hingga 850 hektar, hingga cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar yang sudah terbangun mencapai 50%. Namun di tengah ambisi menjadikan IKN menjadi ibu kota politik, Dewan Perwakilan Rakyat justru mempertanyakannya. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai penetapan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028 perlu sesuai dengan regulasi yang ada. Harus dijelaskan lebih lanjut istilah ibu kota politik itu apa gitu ya, karena kan di dalam undang-undangnya kita tidak mengenal istilah ibu kota politik ya. Nah, tentu harus dijelaskan. Nah, kalau kemudian nanti kalaupun semua disepakati memang itu menjadi ibu kota politik dan kemudian kita sudah mendapatkan penjelasan terhadap itu, maka kemudian nanti kita harus lihat apakah perlu merevisi undang-undang lagi atau tidak, karena di dalam undang-undang kemarin itu nggak dikenal istilah ibu kota politik gitu. Nah, yang kedua kan targetnya 2028. Nah, 2028 itu kan tinggal sebentar lagi sebetulnya. Maka kemudian harus dibuat perencanaan yang lebih spesifik apa-apa saja yang harus dilakukan tiap tahun mulai 2026, 27 sampai 28. Namun, Kepala Kantor Staf Kepresidenan M. Kodari menjelaskan, maksud dari Ibu Kota Nusantara atau IKN sebagai ibu kota politik pada 2028. Kodari menyebut, IKN sebagai ibu kota politik difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sehingga fasilitas yang diperlukan oleh rumpun kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus tersedia agar roda pemerintahan bisa berjalan. Mau difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai ibu kota, maka 3 lembaga yang merupakan pilar ya, kenegaraan, apa aja tuh? Eksekutif, legislatif,
dan yudikatif itu sudah harus ada fasilitasnya. Nah, kalau baru ada eksekutif, baru ada istana negara, tapi legislatif alias DPR-nya nggak ada, nanti ngomong sama siapa? Rapat sama siapa? Kira-kira begitu. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo bahwa per 2028, betul ya? Ketiga lembaga itu sudah harus ada fasilitasnya. Sehingga kalau mau sidang, sudah terpenuhi. Kalau targetnya 2028 IKN menjadi ibu kota politik, maka perlu ada sokongan anggaran untuk mewujudkan itu. Sebab kebutuhan anggaran untuk membangun gedung DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung hingga BPK tidaklah sedikit. Sayangnya, dalam rapat kerja di DPR hari Senin 15 September 2025, Badan Anggaran DPR menolak permintaan tambahan anggaran sebesar hampir 15 triliun rupiah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita IKN menyebut, penolakan itu akan berdampak pada mundurnya target penyelesaian proyek IKN. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.